Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun sosial media atau TikTok ya. Oke, langsung saja kita saksikan pernyataannya. Gayanya maksudnya gimana? Gayanya senang playing victim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kali ini saya mau membahas seorang profesor yang menyatakan bahwasanya Pak Jokowi suka playing victim. Kita jelaskan dulu ya. Ini profesor ini adalah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa pemerintahan Bapak SBY, tapi kena pecat. Dia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia. Dan dia juga ya sebagai Kepala Perundingan Indonesia dalam Kesepakatan Gerakan Aceh Merdeka. Dia di sini menyatakan ya, kata dia, saya tidak kaget memang gaya Pak Jokowi. Gayanya senang playing victim, seolah-olah dizolimi. Profesor, kau ini ya mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekarang aku percaya kenapa kau dipecat sama SBY? Karena bengak kali kau. Kau nggak bisa membedakan siapa yang playing victim, ya, siapa yang dizolimi. Yang playing victim itu yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi mereka seolah-olah jadi korban karena udah dilaporkan Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi dizolimi. Karena orang telah menuduh ijazah dia palsu, mencemarkan nama baiknya. Nggak dizolimi namanya itu. Jadi itu namanya apa? Hostnya nanya, kenapa bisa begitu? Dibilang dia ini sensitif sekali soal ijazah. Hostnya nanya ya, kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh. Kata Profesor Bengak satu ini, kata dia, karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Dengar bahasa dia. Apa bohongnya? Kalau terbukti, kalau ya seorang profesor ya masih berbicara kalau pasti dulu baru kau bicara. Dia bilang kalau ya dia pakai ijazah itu untuk mendaftarkan menjadi calon presiden. Dan ketika dia proses menjadi presiden, seluruh rakyat Indonesia yang memilih dia, artinya dia bohongi rakyat Indonesia kalau terbukti. Profesor, kalau kau menyalahkan, ya kita berkalau-kalau lah nih. Kalau kau menyalahkan, kau salahkan juga KPU. Bukannya Joko Widodo, waktu dia mau mencalonkan diri menjadi presiden, dia sudah memberikan semua dokumennya untuk diperiksa, diverifikasi oleh KPU. Itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Jadi jangan Jokowi aja kau salahkan. Coba kau salahkan KPU. Ya, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga saudara-saudara, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan keterangan kepada beberapa awak media, di mana usai kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 29 Mei 2025. Dan Presiden Prabowo Subianto itu duduk di sebelah kanan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berbincang sebelum konferensi pers usai kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 29 Mei 2025. Nah, lalu saudara-saudara, Presiden Prabowo Subianto akan mendampingi Presiden Prancis juga, yaitu Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron berkunjung ke Akademi Militer Akmil Magelang dan Candi Borobudur siang ini. Agenda ini bagian dari kunjungan kenegaraan Macron ke Indonesia ya. Dan agenda pertama adalah kunjungan ke Akmil Magelang Kamis 29 Mei 2025. Di sana Prabowo dan Macron akan meninjau laboratorium bahasa Prancis. Presiden Macron akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis di mana prajurit-prajurit perwira dan juga bintara yang akan berangkat ke Prancis sudah mahir untuk bahasa Prancis. Kata Menhan Sapri Samsudin ya pada Selasa 27 Mei 2025. Kemudian agenda diajukan dengan mengunjungi Candi Borobudur, saudara-saudara. Selain itu,
menikmati keindahan salah satu keajaiban dunia, Prabowo dan Macron akan mendatangi suatu perjanjian. Ada besok perjanjian yang akan ditandatangani, itu di Borobudur ya. Persahabatan antara Indonesia dan Prancis itu bukan hanya satu kata saja, tetapi memang semakin kuat dari tahun ke tahun, dan ini menjadi suatu kenyataan dewasa ini, kata Macron seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka Rabu 28 Mei 2025. Sebelumnya, Kepala PCO Hasan Nasbi menyebut kunjungan Macron ke Borobudur ini merupakan permintaan dari pemerintah Prancis. Pihak pengelola pun sudah mempersiapkan fasilitas seperti pemasangan stairlift ya untuk memudahkan kunjungan di tengah waktu yang terbatas. Jadi untuk kunjungan itu lebih kepada kita mempersiapkan fasilitas yang memudahkan kunjungan Presiden Macron agar bisa menikmati keindahan dan kemegahan Borobudur secara keseluruhan, kata Hasan itu di kantornya ya. Setelah berkunjung ke Akmil dan Candi Borobudur, Macron dan Brigitte langsung bertolak ke Singapura. Singapura merupakan negara ketiga yang dikunjungi Macron dalam rangka tur Asia Tenggara setelah Vietnam dan Indonesia. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo dan Macron kunjungi Akmil Magelang dan Candi Borobudur siang ini. Iya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.